Hari pertama sekolah, orang tua ikut mendampingi siswa. Pemerintah daerah Sulawesi Utara salurkan bantuan beras. Kawasan Flamboyan, lokasi favorit terbaru, kuliner dan nongkrong. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan, edisi 19 Juli 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Deborah Lintang dan inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Berikut ini informasi sorotan dari Sulawesi Utara. Di hari pertama bersekolah, murid sekolah dasar di Kota Manado terpantau antusias meski terlihat masih didampingi oleh orang tua. Para murid di SDN 36 Manado terpantau begitu antusias saat mulai bersekolah di hari pertama bersekolah. Setelah disambut oleh para guru, mereka langsung memasuki kelas masing-masing untuk mengikuti program pelajaran awal MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Terlihat para orang tua murid masih mendampingi anak-anaknya dalam proses adaptasi lingkungan sekolah yang baru. Kepala Sekolah SDN 36 Manado, Marta Torar, bilang bahwa di masa MPLS ini, orang tua memang masih diizinkan untuk mendampingi para murid. Namun ini hanya berlangsung hingga pada akhir MPLS, yaitu di hari Jumat nanti. Selanjutnya orang tua dituntut mempercayakan proses belajar anak kepada guru. Untuk orang tua memang tata tertib, bukan nanti ini kelas 1 ini. Dari yang lalu-lalu, orang tua ada waktu untuk mendampingi, khusus peserta didik kelas 1. Selama MPLS, orang tua diberikan kesempatan untuk mendampingi siswa, mendampingi peserta didik. Selesai MPLS, kita buat kesepakatan dengan orang tua tidak ada lagi di lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dipercayakan kepada guru. Ketika orang tua menitipkan anak-anak di SDN Negeri 36 berarti percaya kepada seluruh guru untuk membimbing, mendidik, mendampingi peserta didik atau anak-anak dengan catatan tetap ada komunikasi dengan orang tua. Masa MPLS akan berlangsung selama beberapa hari, mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengalaman bermanfaat bagi siswa baru. Diharapkan MPLS dapat membantu siswa baru merasa lebih nyaman dan siap untuk memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah baru mereka. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, sekolah rakyat di seluruh Indonesia resmi memulai kegiatan pembelajaran perdana pada 14 Juli 2025. Hari pertama, para siswa diagendakan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan setempat yang masuk dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak 75 siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Sentra Tumoto Kementerian Sosial Kelurahan Palembang menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar kali ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado, masuk dalam agenda masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado, Feni Sarah Kili-Kili, bilang, sesuai petunjuk teknis Kementerian Sosial, jadwal pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa ini berlaku serentak di seluruh sekolah rakyat se-Indonesia yang mulai beroperasi 14 Juli 2025. Jadi untuk agenda saat ini, khususnya untuk hari pertama, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dari Kemensos, itu adalah PKG. Jadi serentak pelaksanaannya PKG. Dipastikan kalau di rundown kegiatan itu ada tempat yang mungkin 2 hari untuk PKG. Nah, di kami sesuai dengan yang ada kita lihat, misalnya kalau hari ini bisa sekalian,
atau kita butuh waktu besok, ya dilihat seperti itu. Jadi agendanya 2 hari untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Ya. Dari pantauan Kompas TV, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Klinik Sentra Tumoto, di mana para siswa didampingi orang tua mengikuti antrian sebagaimana diatur petugas kesehatan. Beberapa pemeriksaan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan indera penglihatan dan pendengaran, hingga pengambilan spesimen untuk screening pemeriksaan penyakit menular. Pemeriksaannya mulai dari pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, sampai kepada pengambilan spesimen darah, di mana kami memeriksa hepatitis, kemudian penyakit malaria, kemudian juga bagi remaja putri diukur HB-nya atau hemoglobin. Seiring dengan itu ada pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Kemudian juga di sebelah luar kita ada pemeriksaan indera, yaitu pemeriksaan mata dan juga pemeriksaan ketajaman pendengar. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui riwayat kesehatan siswa sekaligus apabila terdapat potensi penyakit menular, dapat dilakukan penanganan lanjut untuk penyembuhan. Usai pemeriksaan kesehatan, para siswa ini akan menjalani pemeriksaan kebugaran fisik dan selanjutnya mulai masuk asrama. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polda Sulawesi Utara menggelar apel Operasi Patuh Samrat 2025. Apel ini diikuti personel gabungan yang berlangsung di Mapolda Sulawesi Utara pada Senin pagi. Pelaksanaan apel Operasi Patuh Samrat 2025 dipimpin Irwasda Kombes Yakub Dedi Karyawan, diikuti personel gabungan TNI Polri, Jasara Harja, Satpol PP, Dispenda, dan Forkopimda Sulawesi Utara. Irwasda menyampaikan pelaksanaan Operasi Patuh Samrat 2025 digelar untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara. Kualitatif, angka kecelakaan per periode Januari sampai Juni 2025 dibandingkan 2024 ini penurunan 12%. Siap. Namun demikian dengan angka 1000 sekian, 1120 ya. Nah, itu cukup tinggi. Ya. Sehingga melalui operasi inilah diharapkan kita mampu menekan angka kecelakaan dan tingkat fatalitas korban. Maka perlu dilakukan upaya-upaya pematuhan terhadap ketentuan-ketentuan tertib berlalu lintas. Sasaran intinya kepada masyarakat yang langsung melanggar peraturan lalu lintas yang berdampak dapat menimbulkan kecelakaan. Misalkan kecepatan, kemudian juga kita tidak melakukan kegiatan yang stasioner walaupun operasi patuh, tapi kita tidak melakukan razia atau pemeriksaan secara stasioner. Kita tetap mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Intinya pada saat nanti setelah operasi ini diharapkan tadi sampai ke Pak Irwasda, penurunan korban kecelakaan, baik itu korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, kemudian adanya rasa kepatuhan masyarakat setelah pasca operasi ini. Operasi Patuh Samrat 2025 akan berlangsung selama 2 pekan, terhitung dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Fokus utama dalam pelaksanaan operasi patuh kali ini adalah sosialisasi dan edukasi kepada warga agar patuh dan tertib berlalu lintas. Petugas akan melakukan 3 pendekatan dalam operasi patuh ini, yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Penindakan hukum akan dilakukan jika pengendara mengabaikan edukasi yang disampaikan. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satlantas Sangihe juga mulai menggelar operasi patroli keamanan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah kepulauan. Operasi patuh ini diharapkan bisa memberikan edukasi bagi pengguna jalan dan efek jera bagi pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Operasi patuh menyasar kendaraan yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, knalpot brong, serta berbonceng lebih dari 1 orang. Pelanggaran lain juga yang menjadi sasaran operasi patuh lalu lintas ini, seperti pengendara telah dipengaruhi minuman beralkohol, melawan arus, serta laju kendaraan melebihi kecepatan normal, serta kelebihan muatan. Petugas di lapangan juga memberikan edukasi kepada pelanggar lalu lintas, terutama anak-anak sekolah yang belum memiliki izin mengemudi.
Operasi Patuh sudah mulai sejak 14 Juli dan lebih dipusatkan di Kota Tahuna. Hasil dari penindakan pelanggaran operasi Patuh Samrat selama beberapa hari ini di beberapa titik antara lain tilang 15, teguran 12, barang bukti roda 2 1 unit, STNK 10 lembar dan SIM 4 lembar. Masyarakat diimbau selalu mematuhi aturan lalu lintas agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman kondusif bagi semua pengguna jalan. Tim Kompas TV Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, informasi pemerintah daerah Sulawesi Utara salurkan bantuan beras akan kami hadirkan seusai jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali. Kembali bersama saya Deborah Lintang dalam Kompas Manado Sepekan, dan informasi kami lanjutkan kembali tentu untuk Anda saudara. Harga beras terus merangkak naik sejak 1 bulan belakangan. Lonjakan harga beras ini menyebabkan omset pedagang beras di Pasar Pinasungkulan Kota Manado turun hingga 50%. Lonjakan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Manado berdampak terhadap daya beli masyarakat. Seperti yang terpantau di Pasar Pinasungkulan Kota Manado. Sejumlah pedagang beras mengaku pendapatan harian dari penjualan beras mengalami penurunan hingga angka 50%. Pedagang beras Abu Bakar Saleh mengaku pergerakan harga beras sejak 1 bulan belakangan ini berdampak pula pada turunnya omset penjualan mereka. Jika dalam sehari biasanya terjual 250 kg, kini penjualan turun hingga 150 kg saja. Kondisi ini terjadi lantaran pola pembelian konsumen menjadi lebih selektif dan lebih hemat. Biasa ada warga yang membeli beras premium, kini beralih pada beras medium atau di bawahnya. Ditambahkannya juga, kenaikan harga ini juga diduga dipicu akibat banyaknya ahli fungsi lahan oleh petani. Kalau kemarin dia per kilo dia masih 16.000. Cuma pas kemarin tadi itu naiknya 20.000 lagi satu karung per 50 kilo, jadi sekitar 500 perak satu per kilo. Jadi naiknya. Jual berapa per kilo? Kalau yang beras yang itu, yang kelas 2 itu biasanya 16,5, sama yang beras biasa Super Win itu 17.000. Pengaruhnya besar sekali, Pak. DP animo orang belanja memang kurang. Masyarakat juga berharap pemerintah bisa turun langsung melihat kondisi harga saat ini. Meski mahal, masyarakat tetap membeli karena menjadi kebutuhan sehari-hari. Semangat le kerja, pemerintah le dengan cara pemerintah, bagaimana cara pemerintah mengantisipasi ini beras ini supaya rakyat yang di bawah itu boleh mampu untuk mau beli. Dari pantauan Kompas TV, harga beras termurah di Pasar Pinasungkulan Manado yakni Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium jenis Rayu dijual Rp16.000 per kilogram dan Super Win dijual Rp17.000 per kilogram. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Manado khususnya beras masih tinggi. Pedagang maupun warga sama-sama mengeluhkan tingginya harga beras yang sudah terjadi kurun waktu sebulan ini. Di Pasar Bersati Manado, harga beras jenis Super Win masih dijual di angka Rp17.000 per kilogram. Padahal jika di harga normal, harganya Rp15.000 per kilogram. Sementara beras jenis Membramo yang awalnya dijual Rp14.500 per kilogram, kini harganya naik menjadi Rp16.500 per kilogram. Selain beras, harga minyak goreng curah juga sudah dijual tinggi. Sebelumnya harganya Rp17.000 per kilogram, kini dijual pedagang Rp19.000 per kilogram. Komoditi lainnya yang harganya masih normal adalah telur ayam yang masih dijual dengan harga Rp55.000 per baki. Pedagang mengatakan naiknya harga ini karena pembelian di tingkat agen juga mengalami kenaikan. Untuk jenis Membramo per kilo dia berkisar di harga Rp16.500. Dia sebelumnya berapa? Sebelumnya dia dari 14, 14,5, 15 sampai 16. Kalau Super Win? Super Win sekarang dia 17. Yang sebelumnya dia dari 15, 16,
sekarang jadi 17. Nah, pedagang tahu nggak ini apa di alasan dia boleh naik ini? Ya, sebagai pedagang orang minta, soalnya orang kan cuma orang cuma pesan beras di tempat beras. Karena ini beras kebutuhan, mau murah mau mahal tetap orang cari. Tapi ada pengeluhan kenapa beras naik. Ya saya sebagai penjual pedagang cuma bilang ya saya juga tidak tahu. Minyak curah yang awalnya masih harga standar, tapi sekarang di hari ini minyak lagi naik. Berapa per kilo? Sekarang untuk minyak dijual 19 per kilo. 19 dari berapa? Dari 17,5 sampai 19. Intinya dengan kenaikan harga bahan pokok ini omset ibu berkurang atau ada kenaikan? Ya untuk sekarang berkurang. Karena pengaruh di bahan sembako. Karena bahan sembako kan untuk nilai pedagangnya kan lancar, tapi karena ada kenaikan baik beras maupun minyak, pembeli agak kurang membeli mungkin karena harga terlalu mahal. Kenaikan harga bahan pokok beras dan minyak ini pun dikeluhkan warga. Warga bilang kondisi ini sudah memberatkan mereka karena harus mengeluarkan biaya lebih ketika membeli kebutuhan sehari-hari. Ya, beli buat hari-hari. Apa-apa itu Bu? Beras ada? Beras ada. Ya, itu naik sekali itu beras. Beras ya, naik? Naik. Dari berapa sampai berapa? Ya, ada yang 17. Itu di pasar. Kalau di kampung-kampung ada sampai 19. Ibu tanggapan terkait dengan kenaikan harga beras ini apa? Ya mau bilang apa? Naik no, jadi tetap mesti beli butuh. Iya. Apa yang ibu harapan nang? Ya siapa tahu kalau boleh mau turun, dong lebih bagus. Mari ini kan bukan cuma beras, semua naik. Warga berharap keadaan ini bisa kembali pulih agar kondisi ekonomi bisa stabil dan normal. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain saudara, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT bagi 15 kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara. Dari data yang telah diterima sebanyak 138.676 penerima bantuan pangan akan mendapatkan beras masing-masing 20 kg. Ribuan masyarakat di Sulawesi Utara akan segera menerima penebalan bantuan sosial berupa bantuan pangan non-tunai atau BPNT menyusul dilepasnya 6 truk bermuatan beras bantuan dari pemerintah oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus pada Jumat pagi. Truk-truk tersebut akan mendistribusikan beras bantuan di kantor-kantor kelurahan untuk diserahkan kepada masyarakat yang berhak merujuk pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Gubernur Julius Silvanus bilang berharap bantuan dalam bentuk beras ini akan mampu membantu masyarakat yang kesulitan, terutama di tengah kondisi kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Kami semua pemerintah provinsi sampai dengan kabupaten kota melakukan aksi-aksi ini untuk meringankan. Jadi saya berharap dengan bantuan pemerintah pusat, bantuan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Utara yang tadi sudah dilakukan oleh Kepala Bulog, bahwa cadangan pangan pemerintah pagi ini kita akan lepas di 15 kabupaten kota. Saya berharap nanti jajaran dari Polda membantu untuk perjalanan dan pembagian supaya tepat sasaran ya dan tertib dalam pembagian CPP ini. Pemerintah Bulog diberikan penugasan untuk mendistribusikan untuk 2 bulan alokasi bulan Juni Juli, dan itu yang akan kita distribusikan kepada penerima bantuan pangan. Untuk wilayah kepulauan Pak mungkin? Kita ada 15 kabupaten kota yang akan menerima penyaluran bantuan pangan. 15 kabupaten kota. Semua kabupaten yang ada di Sulawesi Utara menerima bantuan pangan. Adapun bantuan pangan non-tunai ini akan menyasar 138.676 keluarga di 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan beras 20 kg untuk periode Juni dan Juli. Yana Meko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, informasi terkait kawasan flamboyan, lokasi favorit berburu kuliner dan nongkrong akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Manado Sepekan. Informasi kami lanjutkan, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menggelar Lomba Polisi Cilik yang dilaksanakan di kawasan Megamas Kota Manado pekan lalu. Selain ajang perlombaan, kegiatan ini juga sebagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan sejak usia dini. Lomba Polisi Cilik ini diikuti 15 peserta dari berbagai sekolah dari kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penanaman budaya lalu lintas sejak usia dini dengan tujuan membina disiplin anak-anak dan menciptakan pelopor baru yang dapat menularkan budaya tertib berlalu lintas kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Selain itu juga bertujuan untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi emas yang cerdas dan disiplin dalam berlalu lintas. Polisi Cilik sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter diharapkan pula mampu membentuk moral anak dan menjadi teladan di lingkungannya terutama di sekolah. Sasarannya sebenarnya kita ingin yang pertama anak-anak mencintai polisi. Yang kedua, Pocil ini kan ada baris-baris yang disiplin. Jadi sejak dari kecil mereka kita terapkan untuk bisa berdisiplin. Makanya banyak antusias dari ibu-ibu. Sebenarnya ada beberapa Polres yang pengen mengirim beberapa tim sebenarnya. Tetapi saya batasin satu Polres hanya satu tim. Makanya animo yang untuk Pocil ini sangat luar biasa, termasuk lomba PKS juga. Kehadiran Polisi Cilik tidak hanya mendidik disiplin lalu lintas, tetapi juga memperlihatkan bahwa polisi mampu berinteraksi dengan masyarakat sejak usia dini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain, seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado berhasil menjadi juara dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Indonesia Timur. Clifford Kindangen, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado, dalam karya ilmiahnya menciptakan audioterapi bagi lansia. Clifford Kindangen, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado, angkatan tahun 2022, mampu menjadi finalis pemilihan mahasiswa berprestasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tingkat nasional. Clifford dinilai berprestasi karena mampu menghasilkan karya ilmiah, yakni penerapan audioterapi bagi lansia, yang berhasil menurunkan tingkat stres secara drastis. Dalam proses seleksi mahasiswa berprestasi tingkat Indonesia Timur di awal Juli 2025, Clifford Kindangen bersaing dengan sejumlah mahasiswa dari universitas se-Indonesia Timur dan berhasil menjadi pemenang. Sementara untuk menghadapi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional di bulan Oktober nanti, Clifford Kindangen dan pihak fakultas telah melakukan persiapan matang. Ide yang datang untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi pada gagasan kreatif itu seputar program kreativitas mahasiswa yang saya cetus pada tahun 2024, di mana itu menyasar pada sektor kesehatan mental, yaitu horticultural therapy. Jadi kami mengintegrasikan kesehatan mental dan juga pertanian pada satu hal yang sama. Nah, itu dikemas dalam jenis terapi musik yang nantinya didengar oleh para lansia di panti jompo. Persiapan tentunya ada 4 jenis sebetulnya. Ada gagasan kreatif, itu karya tulis ilmiah yang merupakan dasar dari PKM. Ada juga capaian unggulan, jadi sertifikat prestasi dan pengalaman kami selama berkuliah dinilai di situ. Tentunya bahasa Inggris, kita banyak sekali hal-hal yang dipelajari, berusaha untuk fluent di Inggris, dan tentunya etika, kesopanan, dan juga tutur perilaku. Tentunya yang paling penting mental, karena berkas-berkas sebelumnya sudah tidak bisa diubah, sudah akan disubmit, jadi tinggal kesiapan bagaimana bisa mempersiapkan mental lebih tangguh dan lebih gigih lagi. Peran fakultas sendiri sebenarnya mempersiapkan segala sesuatu, termasuk memfasilitasi
untuk berbagai ajang prestasi, sehingga memberi kesempatan bagi mahasiswa termasuk khususnya untuk LIF ikut dalam berbagai perlombaan agar prestasi-prestasi itu dapat terangkat secara nasional maupun internasional, dan itu penuh difasilitasi oleh Fakultas Pertanian juga oleh Unstad. Clifford Tindangen sendiri telah melaksanakan 17 pengabdian masyarakat dengan ratusan prestasi bersama rekan mahasiswa lainnya, di mana 11 diantaranya dirinya bertindak sebagai penggagas. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Mulai ramai dilirik masyarakat 2 tahun belakangan ini, sebuah kawasan bisnis kuliner di Kota Manado, Sulawesi Utara yang lebih dikenal kawasan flamboyan telah berkembang pesat menjadi kawasan strategis baru pengembangan bisnis bagi UMKM di bidang kuliner. Kurun waktu 2 tahun belakangan, kawasan flamboyan yang dulunya sepi dari aktivitas bisnis, kini menjadi magnet bagi para pemburu kuliner serta pelaku UMKM. Setiap harinya, kawasan flamboyan ramai dengan geliat bisnis yang dimulai sore hingga larut malam. Gelaran tenda kecil menjajakan beraneka ragam kuliner menjadi pilihan bagi setiap pengunjung. Di satu sisi, kawasan ini telah menjadi tempat berkumpulnya pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kuliner unggulan masing-masing. Pilihan menu camilan ringan, makanan khas berbagai daerah Indonesia, makanan western, hingga sushi mudah ditemui di kawasan ini. Para penikmat kopi juga bisa mendapatkan minuman kopi beragam pilihan dengan harga terjangkau. Berapa lama kalau boleh tahu berusaha di flamboyan ini? Setahun setengah, hampir 2 tahun. Saya jual ayam crispy, cumi crispy, sambal cumi, dan udang crispy. Lokasi ini sangat strategis karena di pusat kota, jadi warga Manado gampang untuk menjangkau tempat ini. Jadi sangat menguntungkan untuk UMKM dan sangat mendongkrak UMKM warga Manado khususnya. Jadi untuk peluang bisnis di flamboyan sangat bagus. Kalau total penjualan perharinya 2,5 juta sampai 3 juta dapat. Setiap malam, kawasan ini selalu ramai dikunjungi warga lokal. Sebagian besar pengunjung di sini adalah para kaula muda. Namun terlihat juga wisatawan mancanegara yang mampir untuk mencoba beragam kuliner di lokasi ini. Yeah, it's very good prices, very good food, and yeah, I like it. We buy mushrooms with bees and rice, and for drink es jeruk. The price is. It's not like in other more tourist parts. It's good. It's not expensive. So yeah, I like it. We are here for 4 months, and actually today is our last day in Indonesia because tomorrow we are leaving to Kuala Lumpur. Yang membuat saya senang yaitu setiap makanan dan harganya, pasti makanannya enak-enak dan harganya itu pas di kantong. Saya berkunjung di tempat ini setiap malam karena opennya setiap malam. Jadi setiap malam itu saya membeli makanan di sini. Menu favorit saya yaitu sambal cumi ada di sebelah kanan, dan saya sering membeli makanan itu setiap malam karena sudah menjadi menu favorit saya. Kawasan flamboyan ini tak sekedar tempat mencari makan dan minum, namun juga menjadi pilihan favorit untuk tempat nongkrong khususnya bagi kaula muda. Yani Megasingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Sepekan. Saya Deborah Lintang beserta seluruh kerabat kerja Kompas TV Manado yang telah bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan sampai jumpa.